baca 70 kali zikir ini setelah sholat duha walaupun 2 rakaat. Insya Allah rezeki lancar, berlimpah, melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang memiliki syafaat yang paling agung di antara semua nabi dan rasul sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita semua, jamaah majelis Taman Surga, termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat beliau fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah amalan dzikir yang luar biasa. Barang siapa yang mau membaca dzikir ini 70 kali setelah sholat duha, walaupun hanya 2 rakaat, maka insya Allah keajaiban akan mendatangi Anda. Oleh karena itu sahabat Taman Surga, simak video ini dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip ya, supaya sahabat bisa mendapatkan pemahaman yang komplit mengenai apa yang akan kami sampaikan. Dan sahabat Taman Surga yang belum subscribe, coba dong subscribe dulu di sini ya. Dan bantu share video ini kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini. Semoga semuanya bisa mendapatkan wasilah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat video ini. Amin ya robbal alamin. Dan kalau ada orang yang tertarik untuk membaca zikir ini, maka Anda pun mendapatkan yang namanya pahala jariah. Amin Allahumma amin. Dan sahabat Taman Surga, silakan sahabat bisa tuliskan doa-doa terbaik Anda di sini ya. Kemudian kita aminkan bersama-sama. Semoga doa-doa kita yang ditulis di kolom komentar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Sahabat Taman Surga, ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apakah mungkin hidup kita mendapatkan keajaiban ketika membaca 70 kali zikir ini. Kemudian yang kedua adalah keutamaan dari melakukan sholat duha. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah zikir yang bisa dibaca 70 kali setelah melaksanakan sholat duha. Dan pembahasan yang keempat adalah bagaimana cara mengamalkannya agar istiqomah. Oke sahabat Taman Surga, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Apakah mungkin hidup kita akan berubah jadi ajaib setelah mengamalkan amalan ini? Ayo coba, sahabat Taman Surga, komen-komen dong di bawah. Menurut kalian yakin enggak dengan apa yang saya sampaikan? Nah, pertanyaannya silahkan dijawab ya. Gini sahabat Taman Surga, setiap manusia, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini termasuk kita, itu sudah ditentukan semua takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Jadi setiap manusia ini sudah membawa garis takdirnya sendiri-sendiri. Dan itu bahkan sudah ada 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, sebelum semesta ini ada. Nah, dan setiap orang itu sudah ada garisnya sendiri-sendiri. Rezekinya kapan, matinya kapan, jodohnya siapa, gitu ya. Lahirnya kapan, itu sudah ada semuanya. Takdir baiknya bagaimana selama hidup,
Takdir kurang baiknya selama hidup bagaimana? Setiap orang sudah ada. Nah, sahabat taman surga, kita ini bisa berusaha maksimal. Yang kita lakukan itu berarti merupakan salah satu bagian dari takdir yang sudah Allah tentukan. Oke sahabat taman surga, oleh karena itu maka kita harus yakin 100% bahwa semua orang yang hidup ini dijamin sama Allah. Allah itu Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Allah itu memiliki sifat Al-Wahhab, yang artinya maha pemberi karunia. Maka apapun doa Anda, apapun keinginan Anda, mintalah hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Itu yang berfirman siapa? Yang punya langit, dunia, dan seisinya. Oke sahabat ya, mantap ya. Kalau sudah mantap, pokok bahasan yang kedua ya. Apa dalil melakukan sholat duha 2 rakaat dan apa keistimewaannya? Nah ini sahabat, di dalam sebuah hadis ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap pagi ada kewajiban sedekah atas tiap tulang persendian seorang di antara kalian. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Nahi mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat digantikan oleh 2 rakaat sholat duha. Nah, luar biasa nih. Kita barangkali ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu diingat kembali, yang belum tahu sekarang menjadi tahu. Bahwa katanya siapa? Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap pagi hari seperti ini ada kewajiban sedekah atas tiap tulang-tulang persendian kita manusia nih. Manusia itu punya tulang dan punya sendi. Ini ada kewajiban sedekah. Nah, sedekahnya ini itu ya, itu dikatakan di sini bahwa tasbih itu sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, dan semua itu bisa diganti oleh sesuatu yang namanya adalah 2 rakaat sholat duha. Berarti keren kan? Sholat duha ini keren. 2 rakaat itu bisa menggantikan sedekah seluruh tulang-tulang tubuh kita. Tulang dan sendi tubuh kita ini ratusan jumlahnya ya. Nah, ini bisa digantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Makanya ya, ini keuntungannya. Nah, makanya yang belum tahu nanti diberitahu teman-temannya ya. Nah, kemudian kita sekarang masuk bahasan yang ketiga. Kalau kita sudah tahu tentang dalilnya sholat duha 2 rakaat, maka sekarang yang ketiga adalah apa bacaan dzikir yang bisa kita baca supaya menjadi jos gandos. Nah, supaya dapat keajaiban dari Allah. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya ya. Kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ disampaikan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min sab'ina marrah rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sungguh aku benar-benar beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Siapa itu? Ini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu memiliki sifat yang namanya maksum. Maksum itu dijaga dari perbuatan dosa. Artinya Rasulullah itu nggak ada dosa ya, karena dijaga sama sifatnya yang namanya maksum itu. Nah, sahabat taman surga,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang mulia, Rasul yang paling agung seluruh alam semesta ini yang sudah dijamin surga saja, setiap hari masih istighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Gimana istighfarnya? Yang dibaca adalah Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini Rasulullah ya, beliau membaca istighfar itu lebih dari 70 kali dalam sehari. Gimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda semua? Bagaimana dengan sahabat Taman Surga? Ayo. Kita ini setiap hari berbuat dosa. Nggak usah Anda lah, saya lah. Ya saya lah. Setiap hari kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat khilaf, baik yang disengaja maupun nggak disengaja. Pasti bertambah dosanya setiap hari. Karena manusia memang tempatnya dosa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya berbuat salah, berbuat dosa, berbuat khilaf. Kalau Rasulullah yang punya sifat maksum, nggak punya dosa aja, setiap hari dia beristighfar. Lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan kita? Harusnya manusia yang penuh dosa ini istighfarnya lebih dari 70 kali. Nah, ya paling tidak baca istighfar. Habis sholat duha ini baca 70 kali. Lafaznya istighfar bebas atau mau di dalam hadis ini disampaikan bahwa istighfarnya adalah Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu dibaca. Sahabat Taman Surga, janji apa yang diberikan Allah untuk orang-orang yang beristighfar? Waduh, luar biasa banyaknya dan besarnya ya. Karena nih disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud. Jadi diriwayatkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menetapi membaca istighfar, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, solusi dari setiap penderitaan, dan Allah memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nih, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang mau baca istighfar secara rutin, gitu ya, man lazima, gitu. Man lazimal istighfar berarti orang yang melazimkan istighfar, yang rutin istiqomah membaca istighfar, maka akan diberikan janji-janji yang luar biasa. Oleh siapa? Oleh Allah. Yang mengatakan siapa? Manusia paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda percaya atau tidak? Harus percaya. Ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib percaya. Nah, oke sahabat Taman Surga. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana caranya kita mengamalkan amalan ini supaya istiqomah. Nah, musuh terbesar manusia adalah rasa bosan dan rasa malas. Mungkin termasuk saya, termasuk sahabat Taman Surga, kita mungkin suatu saat sedang semangat-semangatnya nih, semangat baca istighfar 1000 kali sehari. Tapi pas males ya, bahkan itu 100 saja nggak ada baca istighfar. Itu manusiawi karena manusia. Atau mungkin pas semangat-semangatnya baca Quran, wah 1 hari 3 juz, 4 juz, 5 juz ya. Tapi pas males, 1 lembar pun nggak dibaca. Nah itu sifatnya manusia gitu. Kita harus melawan yang namanya yang pertama rasa malas, yang kedua rasa bosan. Caranya gimana? Selalu murnikan niat kita hanya kepada Allah. Innamal a'malu binniyat. Kita murnikan niat kita kepada Allah untuk segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk ibadah kepada Allah. Kemudian gimana sahabat Taman Surga? Yang kedua, minta petunjuk dan hidayah kepada Allah. Karena kita tidak akan melakukan segala sesuatu ya. Karena iman, takwa itu yang memberikan adalah Allah.
Kalau Allah belum mau memberikan, ya tidak akan diberi. Kalau Allah nggak memberikan hidayah kepada seseorang, mau seseorang itu ngaji setiap hari, mau membaca kitab setiap hari, diberitahu kanan kirinya setiap hari, tapi ya nggak berubah. Karena apa? Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, maka dia termasuk orang yang beruntung. Makanya ayo kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan hidayah. Dan semoga kita meminta kepada Allah, minta ya Allah berikan saya sabar, berikan saya istiqomah, dan mudah-mudahan amalan ini bisa menjadi amalan yang berkah. Gitu caranya sahabat. Dan untuk secara lahiriahnya, mari kita harus membangun komunikasi, berkumpul dengan orang-orang yang punya frekuensi yang sama. Kalau Anda pengen kalau Anda tiap hari berkumpul sama orang yang suka judi, bisa jadi Anda ikutan judi. Kalau Anda berkumpul sama orang yang suka minuman keras, bisa jadi Anda nyoba-nyoba minuman keras. Kalau Anda berkumpul sama orang-orang yang soleh, insya Allah Anda ketularan soleh. Nah, kalau Anda mau pengen bersama-sama mendapatkan motivasi, maka bangunlah. Anda bertemanlah, Anda kunjungi orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang satu frekuensi, yang senang baca sholawat, senang baca istighfar, senang dzikir, itu kumpulin ya. Termasuk salah satunya kalau di YouTube ya, kalian di YouTube tuh bisa ngakses video apa saja ada, mau video masak ada, video tentang konten-konten zaman sekarang ada, mau gosip juga banyak, politik banyak ya. Termasuk Anda mau milih video-video seperti yang channel Taman Surga juga ada. Anda mau milih mana? Monggo silahkan. Tapi kalau Anda pengen membangun komunikasi, salah satunya Anda bisa tonton ini, video-video Taman Surga. Bukan karena sayanya ya, tapi Anda memohon kepada Allah supaya dapat hidayah ya. Karena bisa jadi ada channel-channel yang lain di luar sana yang perlu Anda follow, karena mereka juga bermanfaat kalau itu memang bermanfaat buat Anda. Gitu nggih. Oke, bantu share sahabat Taman Surga ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara, ajak-ajak untuk beristighfar dan sholat duha ya. Gitu saja, ini di Taman Surga ada banyak video lainnya, monggo silahkan kalian cek aja ya, kalian tontonin satu-satu ya kalau perlu ya, apalagi kalau sudah terhubung wifi ya, gak perlu paket kuotanya habis, tontonin semuanya aja. Dan yang jelas itu niatnya lillahi ta'ala. Oke, tak tutup dulu ya, kita sampai ketemunya nanti di video-video berikutnya. Silahkan cek-cek sendiri nih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.